Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah wal akhir alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ayyuhatullah wa ayyatuhat talibat al-fudala arsyadani wa arsyadakumullah ta'ala. Ahlan wa marhaban bikum wa naltaqi maratan ukhra fi maddati ta'bir fi syarhil kitab al-arabiyyah bayna yadayk. Ayuhat tullab wa ayatuhat talibat, nahnu fi hadzal yawm mazilna fi wahdatil ula. Nah, fi wahdatil ula fil mawdu' al-inayatu bis sihah. فطبعا في اللقاء الماضي درسنا عن درس الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، وفي هذه الفرصة الطيبة إن شاء الله سندخل إلى درس جديد، يعني في الدرس السادس. نفتح أولا ما يتعلق بملاحظة نحوية. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang pengamatan kita terhadap nahwu ya, yang membahas tentang la nafiyah. La nafiyah. Apa itu la nafiyah? Mungkin di antara kita sudah ada yang paham tentang la nafiyah, tapi tidak mengapa kita pelajari lagi. Apa itu la nafiyah? Sebelumnya, bahwasanya la sendiri itu ada beberapa macam. Ya, ada beberapa macam. Salah satunya adalah la nafiyah. Dan ada juga yang namanya dengan la nahiyah. Ya, apa sih la nafiyah? Apa sih la nahiyah? Ya. La nafiyah adalah yang kita bahas saat ini dan kita akan pelajari. Adapun la nahiyah adalah la larangan ya, untuk melarang sesuatu. Kalau la nafiyah itu artinya tidak, la nahiyah itu artinya jangan. Lalu bagaimana cara mempraktekannya dalam kita menggunakan kalimat ini? Kita lihat pengertian dari la nafiyah. La nafiyah huwa la harfun nafi. La adalah sebuah huruf nafi, sebuah huruf peniadaan. Yakunu ma ba'dahu manfiyan. Sebuah huruf peniadaan untuk meniadakan kata kerja, ya, untuk meniadakan sebuah pekerjaan. Misal Ustadz kasih contoh di sini, Ustadz sedang duduk. Ustadz sedang duduk. Ini ketika sebelum kemasukan la nafiyah. Tapi ketika kemasukan la nafiyah maka akan berubah menjadi Ustadz tidak duduk. Ya. Dalam bahasa Arab al ustadu yajlisu. Ya, Ustadz sedang duduk. Nah, ketika kemasukan la nafiyah maka al ustadu la yajlisu. Ustadz tidak duduk. Bukan artinya jangan. Al ustadu la yajlisu artinya bukan artinya Ustadz jangan duduk, enggak. Ya, tapi artinya Ustadz tidak duduk. Itu yang disebut dengan la nafiyah. Dan la nafiyah contohnya di sini lihat udrus walahil. Pelajari dan cermati. Dalam kotak isbatun, isbat itu lawan kata dari nafiyah. Sebelum adanya peniadaan, ya, kalimat tersebut itu namanya isbat. Seperti tadi Ustadz sedang duduk, ini namanya isbat, masih ada ketetapan, masih ditetapkan. Tapi ketika kemasukan dengan la nafi maka disebut dengan nafyun. Dan isbat itu lawan kata dari nafyun. Contoh-contoh yang ada dalam contoh kotak di sini, yang dalam kotak-kotak di sini, contoh tersebut tentunya kembali ke pembahasan yang sebelumnya yang kita bahas, yaitu tentang qiraah. Zainab wa Maryam shadiqatani. Maryam dan Zainab. Kalau isbat itu contohnya Maryam, kalau nafyun itu contohnya Zainab. Kita lihat, Maryam tuhibbul akla. Maryam suka makan. Maryam tashrabul halib. Maryam minum susu. Maryam tumarrisur riyadhah. Maryam membiasakan olahraga. Maryam ta'kul khubza. Maryam makan roti. Ini yang disebut dengan isbat. Ya, belum kemasukan la nafiyah.
Bagaimana ketika kemasukan dengan la nafiyah? Kita lihat ke ke Zainab ya, yang berbeda dengan Maryam, Nafyun. Zainab la tuhibbul akla. Zainab tidak suka makan. Zainab la tashrabul halib. Zainab tidak minum susu. Zainab la tumarrisur riyadhah. Zainab tidak membiasakan olahraga. Zainab la ta'kulul khubz. Zainab tidak makan roti. Itu adalah contoh-contoh tentang la yang kemasukan la nafiyah ya. La'allakum tafhamun, semoga bisa dipahami. Ustadz, bagaimana membedakan antara la nafiyah dengan la nahiyah? Yang pertama, perbedaannya adalah makna. Kalau la nafiyah artinya tidak, kalau la nahiyah itu artinya jangan. Yang kedua, cara membedakannya adalah fungsi, ya, fungsi huruf tersebut. Kalau la nafiyah itu tidak merubah i'rab, ya, merubah kalimat, harokat kata setelahnya. Sebagaimana contoh Zainab la tuhibbu, ya, la tuhibbu. Ketika kemasukan la nafiyah itu tidak berubah, tetap menjadi tuhibbu. Tapi ketika la itu la nahiyah, maka la nahiyah itu merubah kata kerja setelahnya. Ya, karena yang kita maksud adalah jangan. Ya, bagaimana Zainab la tuhib, ya, merubah kata kerja setelahnya. Kalau la nahiyah itu kata kerja setelahnya itu berubah menjadi sukun, itulah nahiyah. Bisa dipahami ya. Jadi ada perbedaan antara la nafiyah dan la nahiyah. Sekarang kita masuk ke tadrib al-awwal. Nadkhul ila tadrib al-awwal. Hawil kama fil mithal. Ya. Nah, rubahlah sebagaimana yang dalam contoh. Contoh al-mithalu ana a'malu fi syarikatin. Saya bekerja di sebuah pabrik. Kalau kemasukan la nafiyah bagaimana? Ana la a'malu fi syarikatin. Oke, kita kerjakan bersama. Muhammadun yadrusu fil jami'ah. Muhammad belajar di universitas. Kalau kemasukan la nafiyah bagaimana? Muhammadun la yadrusu fil jami'ati. Thaniyan, Zainab taskunu fi syaqqatin. Zainab tinggal di sebuah apartemen. Kalau kemasukan la nafiyah, Zainab la taskunu fi syaqqatin. Zainab tidak tinggal di apartemen. Thalithan, Aliyun yashrabul laban. Ali minum susu. Kalau kemasukan la nafiyah, Ali la yashrabul laban. Yang keempat, rabi'an, Sa'idatun tadrusul arabiyyah. Sa'idatun belajar bahasa Arab. Kalau kemasukan la nafiyah bagaimana? Sa'idatun la tadrusu al-arabiyyah. Hada huwa syarh ma yata'allaqu bi la nafiyah, la'allakum tafhamun. Jadi bisa membedakan ya antara la nafiyah dan la nahiyah. Syukran, jazakumullah khairan. Ini pelajaran yang kita pelajari hari ini, mulahadhatun nahwiyah, pelajaran yang ke-6. Dan selanjutnya kita akan bahas di video yang akan datang insyaallah. Jazakumullah khairan wa syukran ala husni ihtimamikum bihadzal daras. Asa ayan fa'ana bihadza. Wabillahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.